Satu hari saja diam di rumahmu, lebih baik dari. Salam para sahabatku sekalian dimanapun Anda berada. Dari puncak bukit Rumah Retret Karmel Magaria, saya mengucapkan selamat memasuki tahun liturgi yang baru, tahun 2022, tahun C2. Bersyukur atas semua peristiwa hidup di tahun liturgi yang lama, dan kita memasuki tahun liturgi yang baru dengan merayakan hari Minggu Advent yang pertama. Saya ingin membagikan refleksi-refleksi singkat saya berkaitan dengan bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan pada hari Minggu Advent yang pertama, 28 November 2021. Tema bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan pada hari Minggu Advent yang pertama ini berbicara tentang janji-janji mesianis, yaitu janji Allah untuk menyelamatkan umatnya. Janji itu berkaitan dengan kedatangan Yesus Kristus Putra Allah untuk mengajarkan umatnya dan membimbing mereka pada jalan kebenaran dan keadilan, dan menuntun mereka sampai kepada keselamatan pada kehidupan yang kekal. Tuhan berfirman dalam kitab Nabi Yeremia, "Sungguh waktunya akan datang, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri." Janji inilah yang menjadi kenyataan baru tentang kedatangan Yesus Kristus Putra Allah yang lahir di kandang Bethlehem. Dan pada masa ini menjadi masa penantian buat kita ketika kita mengenangkan kembali lebih dari 2000 tahun yang lalu Kristus Yesus dikabarkan akan dilahirkan oleh seorang perawan bernama Maria. Janji itu sungguh benar-benar terjadi, dan seluruh alam ciptaan umat manusia bersukaria karena kelahiran Yesus Kristus Putra Allah. Maka bersama pemazmur pada hari ini bolehlah kita menyatakan dengan penuh sukacita, "Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku." Pada zaman ini Allah pun senantiasa tetap berkarya menemani umatnya. Maka Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika memberi keyakinan kepada mereka, Tuhan akan menjadikan kamu tetap bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain, dan seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Dalam nada permohonan, Paulus melanjutkan, "Semoga Tuhan menguatkan hatimu, supaya kalian semua tidak terdapat cacat dan senantiasa kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, bersama orang-orang kudusnya." Pernyataan Paulus ini berkaitan dengan janji mesianis parousia, atau kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Pernyataan Paulus ini berkaitan dengan peristiwa yang diceritakan dalam Injil Lukas ketika Yesus berkata kepada para muridnya, "Akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi, dan kuasa-kuasa langit akan berguncang."
Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lukas mencatat nasihat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri berkaitan dengan kita semua yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Oleh karena itu, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini tanpa kecuali. Maka berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Salam, Tuhan memberkati.